Baik, lanjut. Kata Syekh Said Nursi, jika engkau menginginkan permusuhan, musuhilah rasa permusuhan yang ada dalam dirimu. Berjuanglah untuk memadamkan api permusuhan itu dan cabutlah hingga ke akar-akarnya. Berusahalah memusuhi musuh yang paling tangguh dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsumu. Jadi ini nasihatnya Syekh Said Nursi. Begitu engkau merasa, aku kok benci sekali dengan dia ya, aku pingin memusuhi, menjatuhkan dia. Begitu kamu sadar, wah ya, aku sedang membenci orang, sedang memusuhi orang. Perang sekarang, tapi perangnya tidak ke sana. Perangnya melawan dirimu sendiri. Padamkan api yang ada dalam dirimu. Jadi begitu kamu sadar kamu sedang menghidupkan api permusuhan, api kebencian, segera nyatakan perang. Tapi tidak pada orang yang kamu benci, kamu musuhi, melainkan perang melawan dirimu sendiri. Kalau bahasanya Syekh Nursi, ya, perang melawan hawa nafsumu. Itu yang lebih besar dan lebih berat. Jadi seperti pernyataannya Rasulullah kan setelah perang Badar, beliau bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Kenapa sih Pak kok tidak boleh permusuhan? Permusuhan itu pasti kezoliman. Kezoliman secara hakikat, kezoliman secara hikmah, kezoliman secara Al-Quran, kezoliman secara pribadi. Maka begitu kamu merasa sedang memusuhi sesuatu atau seseorang, deklarasikan perang melawan dirimu sendiri yang sedang melakukan kezoliman. Lanjut. Nah, pada kalimat mungkin ini agak berat tapi boleh dipelajari. Kata Syekh Said Nursi, jika engkau ingin mengalahkan musuhmu, balaslah perbuatan buruknya dengan kebaikan. Dengan itu api permusuhan bisa padam. Sebaliknya, jika engkau membalas keburukannya dengan keburukan yang serupa, permusuhan di antara kalian akan bertambah kuat. Seandainya secara lahiriah engkau berhasil mengalahkan musuhmu dengan perbuatan buruk yang serupa, hatinya akan dipenuhi kebencian terhadapmu sehingga permusuhan akan terus berlanjut. Sementara itu, membalasnya dengan kebaikan akan membuatnya menyesal. Dan bisa pula ia menjadi sahabat karibmu. Sebab pada dasarnya tabiat seorang mukmin itu mulia. Jika engkau memuliakannya, ia akan tunduk kepadamu dan menjadi saudaramu. Nah, ini balaslah keburukan dengan kebaikan. Dalam rangka apa? Menghentikan siklus keburukan. Balaslah permusuhan dengan persahabatan, pertemanan. Dalam rangka apa? Menghentikan siklus permusuhan. Kecuali kamu tahan musuhan terus. Makanya tadi saya bilang berat. Kita itu kan kalau kesenggol dikit aja puanasi luar biasa. Jangankan yang berat-berat, sekedar naik motor saja diselip tanpa aba-aba, tanpa rating, itu kan kita puanasnya, kurang ajar dasar, kan mesti ngono. Wong sekedar di lampu merah, begitu ijo kita di bel belakang kita saja kan kita mangkelnya luar biasa. Ndak sadar apa wong baru ijo saja sudah ngebel misal. Nah kita kan mudah sekali tensi kita naik, sumbu kita pendek sekali. Jadi yuk latihan, bahkan diberi yang buruk kita balas yang baik. Manfaatnya jauh lebih banyak dan lebih besar. Paling tidak siklus kebencian dan permusuhan itu berhenti. Orang yang memusuhi kita itu kan memang inginnya kita hancur, kita jelek, kita jatuh. Paling tidak kita selevel dia.
Kalau kita ikuti ritme itu, ya kita akhirnya jatuh ke frekuensi yang sama. Nah, itu yang terjadi. Maka yuk, yang buruk kita balas dengan kebaikan, sehingga apa? Siklus kebencian dan permusuhan itu terhenti. Dan kita bisa membangun ke depan hidup yang lebih kondusif, lebih baik. Bisa jadi nanti dia jadi sahabat kita. Oke, ya ini diingat-ingat saja, dibuat rumus hidup, latihan. Ini memang berat, tapi pelan-pelan. Ini diantara perjuangan melawan nafsu kita sendiri. Lanjut, ada kalimat yang menarik, kata Syekh Nursi, kenyataan membuktikan ketika engkau berkata pada orang jahat, engkau orang baik, seringkali itu mendorongnya jadi orang baik. Sebaliknya, kalau engkau mengatakan pada orang baik engkau itu jahat, mungkin saja membuatnya jadi jahat. Kalau kamu punya teman yang baik, tapi kamu curigai, terus kamu tuduh jelek, terus dia, lama-lama mungkin dia jadi jelek beneran karena sebel sama kita. Sebaliknya, kalau ada orang jahat, orang jelek, itu kita perlakukan dia sebagai orang baik. Bila perlu kita sebut dia sebagai orang baik, mungkin dia terdorong jadi baik. Jadi orang jahat itu kadang-kadang kalau kita perlakukan dengan baik, itu dia pelan-pelan bisa berubah jadi baik. Sebaliknya, orang baik kalau kita perlakukan buruk, kita sebut dia sebagai orang buruk, jangan-jangan lama-lama jadi buruk. Sebutan-sebutan kita sedikit atau banyak akan berpengaruh. Pertikaian di medsos itu sering kita menyebut saudara kita yang baik-baik dengan buruk-buruk. Jangan-jangan lama-lama dia berubah jadi buruk beneran. Gara-gara kita pepet terus, kita pojokkan terus. Nah, Syekh Nursi menyebut, yuk kita perhatikan prinsipnya Al-Quran ini loh. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 72. Wa idza marru billahwi marru kirama. Jadi orang-orang yang ketika lewat di hadapan orang-orang yang tidak serius, sendagurau, abai, cuek, mereka tetap marru kirama, lewat dengan memberikan penghormatan, tetap menghargai dirinya sendiri dan menghargai temannya. Atau surat At-Taghabun ayat 14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau engkau mau mengampuni, menerima, memaafkan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi jangan buruk dibales buruk, jangan orang baik kita perlakukan buruk, bahkan kalau bisa orang buruk kita perlakukan dengan baik. Lanjut, baik, jangan lupa kata Syekh Said Nursi, kalau kita bermusuhan sebenarnya juga rusak kehidupan spiritual dan peribadatan kita. Jadi dalam kita memusuhi orang lain, di situ ada dua hal yang hilang, kata Syekh Nursi. Yang pertama keikhlasan, yang kedua keadilan. Keikhlasan itu apa? Ya, karena kalau kita memusuhi orang lain, perbuatan-perbuatan baik kita motifnya biasanya pasti bukan Allah lagi. Motifnya pasti ya biar terbukti bahwa aku lebih benar daripada dia yang aku musuhi. Biar terlihat bahwa aku lebih baik daripada dia. Jadi dalam permusuhan kita kehilangan keikhlasan. Yang kedua, dalam permusuhan kita kehilangan keadilan. Kenapa? Permusuhan itu serba kezoliman. Biasanya terus kita berpikirnya tidak berdasar salah, benar, baik, buruk, tapi dasarnya adalah kubunya siapa, kelompoknya siapa. Kalau dia grupnya yang aku benci, dia pasti salah, pasti jelek. Kalau grup yang aku sukai, dia pasti baik, pasti benar. Nah, ini efeknya dari permusuhan. Kita kehilangan keadilan dan kehilangan keikhlasan. Termasuk, kata Syekh Nursi, juga termasuk kebodohan yang nyata adalah
membesar-besarkan kesalahan kecil yang dilakukan saudaramu seiman dan lebih mengutamakan kesalahan tadi daripada keimanannya. Baik, lanjut. Ini menarik kalimat ini. Kata Syekh Said Nursi, dari keikhlasan lahir kesetiakawanan dan persaudaraan. 3 huruf alif bisa dibaca 111. Padahal itu hakikatnya hanya angka 1, angka 1, angka 1. Tapi kalau dia berkumpul bareng-bareng, dia jadi 111. Bayangkan, kalau dia sendiri-sendiri itu hanya 111. Tapi kalau 111 ini ngumpul, dia jadi 111. Kata Syekh Nursi, dengan keikhlasan dan kesetiakawanan, 3 orang bisa memberi manfaat kepada bangsanya senilai 111 orang. Dan sejarah banyak mencatat kasus di mana 10 orang dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan 1000 orang lewat keikhlasan. Maka ini salah satu quotes yang menunjukkan pentingnya kita bersatu kompak bersama. Jumlah yang sedikit kalau kita bersama, manfaatnya pasti jauh lebih besar. Ternyata 1, 1, dan 1 kalau ngumpul tidak 3, tapi 111. Kalau tidak percaya boleh ditulis 111. Tanyakan anak SD, ayo dibaca. Kalau dia membacanya 3, mesti disalahkan sama gurunya, bacanya 111. Jadi ternyata 3 orang yang bareng bisa memberikan manfaat pada 111 orang. Nah, baik, yang terakhir kata Syekh Said Nursi, seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Teman-teman sudah bisa menjelaskan ini. Banyak sekali quote yang setara ini. Kunci hidup kita ternyata pikiran. Persahabatan atau permusuhan tadi akarnya juga pada pikiran kita. Kita melihat kesamaan kita dengan mereka atau perbedaan yang memisahkan kita dengan mereka. Kuncinya ternyata di pikiran. Mana yang dipilih pikiran, itu akan jadi kekuatan kita, bisa juga kelemahan yang menghancurkan kita. Terakhir, kalau engkau menginginkan musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau engkau menginginkan nasihat, kematian sudah cukup.